Tan Haiyue, kamu benar-benar mengecewakan saya. Mengkhianati saya. Tidak hanya membuat saya malu. Bahkan berani menyewa pembunuh untuk melukai Qian. Tidak, saya tidak melakukan hal seperti itu. Putri keluarga kaya Tan Haiyue hidup pribadi yang berantakan. Sekarang bahkan lebih gila. Menyebabkan gadis tak bersalah menjadi cacat seumur hidup. Dia yang menjebak saya. Kamu pikir saya masih percaya omong kosongmu? Kamu benar-benar mengecewakan saya, Tan Haiyue. Mulai sekarang, perjanjian pernikahan kita dibatalkan. Jangan. Fu Heng, jangan pergi, jangan pergi. Kamu tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Kalau kamu berani keluar hari ini, saya akan bunuh diri di depanmu. Selain trik ini, apalagi yang bisa kamu lakukan? Baik, Qian kamu. Kamu menjebak saya. Kapan saya mengkhianati Aheng? Kapan saya menyewa pembunuh? Semua ini adalah rencanamu, bukan? Benar, Kakak. Saya ingin membuatmu hancur. Saya ingin membuat Kakak Aheng membencimu. Mengapa adik yang bodoh ini bisa mendapatkan segalanya, sementara saya hanya bisa merangkak dalam kegelapan? Segalanya milikmu. Kedepannya akan menjadi milikku. Kakak, hidup pribadimu berantakan. Video perselingkuhanmu tersebar di mana-mana. Konspirasi terbongkar karena tidak tahan dengan pukulan kamu bunuh diri. Orang-orang juga tidak akan heran, cepatlah mati. Berikan posisimu padaku. Kedepannya, pria milikmu akan saya gunakan. Kebahagiaanmu akan saya nikmati. Aheng, tolong saya. Saya tidak ingin mati. Apalagi yang kamu lakukan? Saya mohon. Tolong saya. Makeupmu bagus. Aktingmu semakin baik, Tan Haiyue. Kamu sekarang sungguh membuatku terkesan. Aku hampir mati, Fu Heng. Kalau kamu berani keluar hari ini, aku akan mati di depanmu. Kamu sekarang benar-benar menggunakan segala cara. Jahat sampai membuat orang merasa mual. Jangan telepon aku lagi. Mau mati ya mati saja. Aheng, kamu harus berjanji padaku. Seumur hidupmu harus baik padaku, tidak akan meninggalkanku. Gadis bodoh. Aku berjanji seumur hidup hanya mencintaimu. Tidak akan meninggalkanmu. Aku tidak percaya, bersumpahlah. Aku bersumpah, haha bersumpah. Aku bersumpah. Kamu penipu. Fu Xiansheng, Qian. sejak ayah Qian pergi, kita berdua. Selalu kamu yang merawat kami, sangat berterima kasih. Sebenarnya kami tidak punya pikiran yang aneh-aneh. Tapi kenapa tunanganmu tidak bisa menerima? Qian kami, kenapa dia melakukan itu? Qian sekarang cacat seumur hidup, kata dokter. Tidak mungkin bisa punya anak lagi. Gimana dia bisa menikah nanti? Qian. Mama. Aku akan menikahinya. Kamu bilang apa? Ini tanggung jawabku kalau bukan karena aku. Qian tidak akan mengalami luka seperti ini. Aku setuju menikahinya. Tapi aku punya satu syarat. Syarat apa? Jangan menuntut Tan Haiyue.
Sepertinya dia masih tidak bisa melupakan wanita itu. Kamu merancang. Wanita itu berselingkuh memberinya tanduk besar. Masih tidak bisa melupakannya untuk melindunginya. Bahkan rela menerima pernikahan ini. Tidak apa-apa, sekarang sudah masuk perangkap kita. Wanita itu juga sudah mati, masih ada waktu. Aku tidak percaya tidak bisa menaklukkannya. Boss Fu, apakah Anda benar-benar akan menikahi Bai Xiaojie? Bagaimana lagi ayahnya adalah penyelamat hidupku. Aku memang punya kewajiban merawat mereka seumur hidup. Sekarang Hao Yue membuatnya tidak bisa punya anak seumur hidup, menghancurkan sisa hidupnya. Kalau aku tidak bertanggung jawab, siapa lagi? Apakah Anda dan Hao Yue benar-benar tidak ada kesempatan lagi? Fu Heng, aku mencintaimu. Oh, Padahal Anda sangat mencintainya. jangan bicara lagi. Sejak dia mengkhianati saya, tidak mungkin lagi bagi kami. Sekarang Bai Jia akhirnya setuju untuk menarik gugatan. Semoga dia bisa belajar dari kesalahan ini. Ingat pelajaran ini. Jangan lagi seperti dulu keras kepala dan egois. Saya padanya. Seharusnya sudah cukup baik. Bagaimana? Apa yang terjadi dengan Anda? Saya baik-baik saja. Sudah menghubunginya. Saya sudah menelepon beberapa kali tapi Nona Hao Yue tidak pernah menjawab. Saya yang akan mencoba. Halo pengguna yang Anda hubungi. Fujia ini benar-benar mewah, pesta pernikahan yang megah. Di kota ini pasti yang pertama. Sini wakil Yarga Turkmeka dan selebriti kota sudah hadir. Terlihat betapa pentingnya pengantin wanita. Katanya pengantin wanita bukanlah putri orang kaya, tapi seorang gadis biasa tanpa latar belakang keluarga. Jadi dia Cinderella. Biasanya Cinderella yang cinta sejati. Akhirnya impiannya terwujud. Seharusnya pernikahan itu milik Tan Haiyue. Tapi akhirnya jatuh ke tangan saya. Tan Haiyue, saya memang ingin merebut pesta pernikahanmu, mengambil priamu menempati posisimu. Kamu bisa mencari yang lain di kehidupan berikutnya. Bagaimana mungkin Anda sudah menelepon beberapa kali? Kenapa Nona Hao Yue masih tidak menjawab apa yang harus kita lakukan? Apakah dia akan datang ke pernikahan hari ini? Saya sebenarnya ingin memberikan penjelasan terakhir padanya, sudahlah. Tidak datang juga tidak apa-apa. Pernikahan sekarang dimulai. Silakan sambut pengantin pria dan wanita kami. Benar-benar pasangan yang serasi. Anak Anda sangat beruntung bisa menikah ke keluarga Fujia. Kedepannya statusnya pasti akan meningkat. Sebagai ibu mertua dari Presiden Fushi, kedepannya Anda akan menjadi bagian dari keluarga kaya dan Anda berkuasa. semua terlalu memuji kedepannya. Jika ada apa-apa, silakan sampaikan. Pengantin pria Fu Heng dan pengantin wanita Bai Qianqian. Apakah Anda bersedia mengucapkan janji pernikahan? Kedepannya baik dalam keadaan miskin maupun kaya, baik dalam keadaan sakit maupun sehat, sukses atau gagal, kalian akan saling mencintai dan menghormati satu sama lain. Dan selamanya setia, mendampingi hingga akhir hidup. Aku mau. Kamu tidak mau. Tan Haiyue, bukankah kamu sudah? Sudah apa sudah mati? Itu benar-benar mengecewakanmu ya. Ini bukan Tanshi putri Tan Haiyue. Dia tidak mungkin datang untuk mencuri pernikahan. Melakukan banyak kejahatan masih berani muncul. Kalau aku cari batu langsung pukul saja. Wanita tak tahu malu berani mencuri pernikahan. Seret dia keluar. Usir dia keluar-keluar.
Kakak, aku tidak tahu mengapa kamu mengatakan itu padaku. Aku tahu kamu membenciku karena merebut kakak Fu Heng. Baiklah, aku akan menyerahkannya padamu. Kian. Kamu datang untuk apa? Apakah sengaja ingin merusak pernikahanku? Benar, aku memang datang untuk merusak pernikahanmu. Dari mana kamu berani kita sudah putus? Aku Fu Heng ingin menikahi siapa bukan urusanmu. Kamu ingin menikahi siapa aku tidak peduli. Tapi dia saja yang tidak boleh. Kenapa? Karena dia tidak pantas. Dia tidak pantas, kamu pantas. Walaupun kamu ini anjing brengsek, aku juga tidak mau, tapi aku hanya ingin mendengar. Aku Tan Haiwei berjalan lurus duduk tegak. Tepatnya mana yang tidak pantas untukmu Fu Heng? Kamu juga berani mengatakan dirimu berjalan lurus duduk tegak. Baiklah, kalau kamu ingin membuat dirimu buruk. Aku juga tidak perlu menjaga wajahmu, aku bertanya padamu. Siapa yang berselingkuh di pesta pertunangan? Siapa? Yang membuat Bai Qian tidak bisa punya anak selamanya. Tan Haiwei, kamu benar-benar membuatku jijik. Aku belum pernah melihat wanita yang lebih jahat darimu. Aku tidak ingin melihatmu lagi pergi. Pergi dari pernikahanku. Kamu memukulku. Memang kamu yang kupukul. Buta hati dan sombong hanya percaya pada satu sisi. Fu Heng, yang seharusnya kecewa adalah aku. Mengapa kamu berpikir aku masih punya perasaan untuk orang sepertimu? Sejak kamu menutup telepon itu, kamu sudah tidak layak. Tan Haiwei, kamu. Kamu jangan sok tahu. Saya datang ke pernikahan ini hari ini bukan untukmu tapi untuknya. Semuanya saya datang ke sini hari ini untuk membongkar wajah kejahatan Bai Qian ini, hanya untuk membersihkan nama baik saya Tan Haiwei dari noda yang seharusnya tidak ada. Biarkan dia membayar dengan darah. Tan Haiwei, apa yang kamu bicarakan ini? Saya tidak pernah berbicara bohong. Bai Qian selama setahun terakhir, kamu telah membuat rumor dan memfitnah orang lain, menyebarkan obat tanpa izin, mencuri rahasia keuangan perusahaan, menyuap orang lain, melakukan penculikan, bahkan mencoba membunuh. Dan kamu masih tenang-tenang saja menikah di sini. Hari ini kamu harus menyerahkan diri, atau akan ditangkap oleh tim penegak hukum di depan umum. Pilih. Apa yang terjadi? Tan Jia ini sepertinya sudah siap. Tuduhan ini kenapa terdengar familiar? Tentu saja familiar Tan Jia ini. Karena hal ini namanya hancur. Mengapa pengantin perempuan ketakutan seperti ini? Jangan-jangan ada sesuatu yang tidak beres, sial. Bagaimana wanita ini masih hidup tidak? Saya tidak bisa membiarkannya menghancurkan kemewahan kami. Tan Qianjin. Saya tahu kami berasal dari keluarga rendah, tidak memiliki kekuasaan, tapi kamu tidak bisa memfitnah seperti ini. Kian kami sejak kecil baik dan lembut. Bahkan semut pun tidak berani dia injak. Bagaimana mungkin dia melakukan kejahatan yang kamu tuduhkan? Maaf kakak, saya tahu kamu membenci saya karena merebut kakak Fu Heng, tapi saya tidak bisa mengakui kejahatan itu. Karena sebenarnya kejahatan itu kamu yang lakukan. Benar, saya ingat waktu itu wartawan melaporkan. Di acara pertunangan Tan Fu, terungkap bukti Tan Qianjin berselingkuh, kita semua menyaksikannya. Bukan kamu yang melakukan ini sekarang, berani balik menyudi. Sudah. Tan Haiwei, kamu masih berani bicara ini. Padahal semua ini kamu yang lakukan. Kian terus bersabar demi kamu. Dia bahkan mengingatkan saya untuk tidak mempermasalahkanmu. Sekarang kamu malah memfitnahnya. Kamu benar-benar tidak bisa disembuhkan. Hei, usir dia keluar. Pernikahan saya tidak menyambut orang seperti ini. Kakak, terima nasibmu saja. Berhenti. Saya lihat siapa yang berani menyentuhnya. Selamat datang Tuan Muda. Jian Zhuo, kamu tidak tinggal di rumah sakitmu. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya sebagai ahli medis terbaik di HIC, tentu saja datang untuk membantu ayah saya menyembuhkan kebutatulian seseorang dan sifat sombongnya.
Inilah yang kamu andalkan. Menurutmu hanya dengan Jian Zuo, kamu bisa melindungimu dan merusak pernikahan ini. Fu Shao bisa atau tidaknya melindungi. Bukan kamu yang menentukan jika saya tidak salah ingat. Hotel bintang ini. Harusnya dia bawa jisha saya dengan satu perintah saya. Pernikahan kalian ini akan. Tidak bisa. Pernikahan ini harus berlangsung Kakak Aheng. Cukup katakan. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Saya datang hari ini Untuk mendukung Ayewe. sebelum masalah antara AYUE dan Bekengkeng diselesaikan. Tidak ada yang boleh ikut campur, apalagi pergi. Saya pikir semua orang akan memberikan saya jijia si tuan muda sedikit muka. Luangkan waktu untuk menonton pertunjukan ini. Pertarungan para dewa rakyat jelata yang menderita. Fushi ini tidak bisa disakiti. Jishi ini, bahkan lebih tidak bisa disakiti apa yang bisa dilakukan. Selamatkan nyawa dulu. Mau kami tentu mau. Saya juga sangat mau. Bukan hanya satu pertunjukan. 100 pertunjukan pun kami mau. Saya lihat siapa yang tidak mau. Ayewe semua pemain sudah siap. Hari ini adalah panggungmu. Kasihan saya yatim piatu tidak punya tempat bergantung. Sekarang kian-kian kami bisa diperlakukan semena-mena. Nasibku kenapa begini sialnya? Kamu bikin aku gimana hidup ke depannya kian-kian. Mama, Mei, tenang aja. Selama Kian-Kian gak bersalah, aku gak akan biarin orang-orang ngejatuhin tuduhan palsu ke Kian-Kian. Oke, kita lihat aja nanti. Jangan sembunyi, kamu nggak bisa kabur. kakak aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Kenapa kamu nyalahin aku? Ini jelas bukan aku yang lakuin, orang-orang juga nggak bakal percaya sama kamu. Jadi kamu nolak buat nyerahin diri ya? Kakak aku jelas-jelas nggak ngapa-ngapain. Ngapain juga aku nyerahin diri? Oke, kalau kamu nggak ngaku, aku bakal tunjukin semua buktinya. Biar kamu ketahuan kelakuannya. Tunjukin buktinya. Kakak kamu bercanda ya? Aku jelas-jelas nggak ngapa-ngapain, mana ada buktinya. Nggak ada rahasia yang bisa ditutup rapat-rapat. Baik Kian-Kian, kalau mau orang nggak tahu. Kecuali kamu nggak ngelakuin, cuma aku dulu terlalu bodoh. Nggak pernah curiga sama kamu. Kalau nggak, kamu nggak bakal bisa bertahan sampai sekarang. Baik Kian-Kian, mau tebak nggak? Bukti pertama apa? Aku nggak ngapa-ngapain. Aku mana tahu, bikin penasaran aja. Kejadiannya udah lama banget. Aku nggak percaya kamu bisa nemuin bukti. Mau ngecoh aku mimpi deh. Emangnya. Gimana bisa, kenapa ada di tangannya? Bukannya udah aku hancurin? Kayaknya familiar ya. Aku nggak pernah lihat. Kamu mau ngapain? Aku cuma mau lihat aja. Mana ada buktinya kakak? Jangan-jangan kamu mau bikin tuduhan palsu ngefitnah aku ya? Aku bakal bantu kamu inget-inget pas acara tunangan. Gimana kamu ngegosipin dan ngefitnah aku? Tampilin isinya di layar, biar semua orang lihat siapa sebenarnya. Yang nggak tahu malu, nggak punya harga diri. Ini. Buruan, Hoyue. Ini bukan video yang muncul di pernikahan tunangan Tan Qianjin dulu kan? Aku ingat waktu itu Fu Shao langsung memerintahkan untuk menutupnya. Tan Qianjin gila, sekarang dia mengungkap aibnya sendiri. Ya, apa yang bisa dibuktikan dengan ini? Aduh, berani sekali dia mengeluarkan ini. Benar-benar tidak tahu malu. Tan Haiyue, apa yang kamu lakukan? Bisakah video semacam ini diputar? Cepat matikan. Betul kakak, bagaimana bisa kamu memutar video ini? Apa kamu tahu berapa banyak uang tutup mulut yang Aheng berikan untuk menghapus video ini dulu? Berapa banyak waktu dan tenaga yang sudah dihabiskan? Mengapa harus dimatikan? Video ini awalnya palsu. Orang di dalam video ini bukan aku. Itu baik Kian-Kian. Apa yang harus aku malukan? Kakak, aku tidak tahu apa yang sedang kamu lakukan. Tapi tidak peduli apa yang kamu lakukan, fakta tetap tidak akan berubah. Aheng pernah berkata, jelas hanya kamu yang memiliki tanda lahir bunga persit. Maafkan aku Aheng, aku tidak sengaja keceplosan. Ini tidak ada hubungannya denganmu Tan Haiyue. Aku memberimu kesempatan terakhir. Jangan lagi terlibat dalam masalah ini.
Segera hancurkan video ini untukku. Lupakan, ini adalah buktiku. Hanya dengan ini aku bisa membuktikan diriku bersih. Jadi maksudmu seharusnya aku tidak ikut campur urusan ini dulu. Menghapus video ini tidak seharusnya mengeluarkan uang untuk membungkam mereka. Tidak seharusnya salah paham padamu. Benar, kamu Fu Heng buta. Telah salah paham padaku dan kau masih membiarkan Bai Qianqian menyebarkan rumor tentangku. Kalian bekerja sama untuk menjatuhkanku sampai seperti ini. Aku buta, aku bekerja sama dengan kalian, aku menjatuhkanmu. Lalu katakan padaku selain di tubuhmu. Siapa lagi yang memiliki tanda ini? Dulu aku jelas melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Pasti mengecewakanmu ya. Mengapa? Mengapa tidak ada? Apakah aku benar-benar salah paham padanya dulu? Pasti kakak Aheng. Pasti kakak yang menyuruh Dr. Ji menghilangkan tanda lahir itu. Ya pasti begitu. Tan Haiwei, jangan harap bisa menipuku lagi. Jangan terburu-buru, aku punya banyak bukti. Biarkan semua orang melihat siapa yang buta, siapa yang menyebarkan rumor, siapa yang memfitnahku. Ambil barang bukti berikutnya. Apa ini? Ini gelas yang aku minum saat pesta pertunangan. Ini akan membuktikan segalanya. Kakak selamat bertunangan. Aku iri padamu bisa bertunangan dengan kakak Aheng. Karena kamu tahu aku dan Aheng akan bertunangan. Jangan panggil dia kakak terus, nanti orang lain mikir kamu punya peternakan ayam. Qianqian akan menjaga jarak. Bisakah kakak menerima doaku? Kakak tenang, Qianqian tidak akan berbuat macam-macam. Aku yakin kamu tidak berani. Kakak hari ini sangat cantik. Aku akan ke lokasi. Ini bukan aku. Tan Haiwei. Dengar penjelasanku, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Apa yang mau dijelaskan, kamu kan butuh pria. Tidak, Kalau begitu aku akan memuaskanmu. tidak, kamu tenang dulu. Orang itu bukan aku tidak selingkuh. Bukan kamu pikir aku buta ya? Wajahmu tanda lahir di tubuhmu. Aku tidak akan pernah lupa, kamu pikir aku bodoh ya? Tidak. Fu Heng, dengar aku. Ini bukan tanda lahir, ini akan hilang. Percaya padaku. Aku percaya kamu penuh kebohongan. Aku percaya padamu. Butuh pria. Tidak boleh. Kita belum melangsungkan pesta pernikahan. Lepaskan aku. Mulai hari ini kurungan 1 bulan. Siapa sangka segelas anggur adalah awal kehancuran Tanjia, awal dari kejatuhanku. Fu Heng, kamu tidak tahu kan? Tato yang disebut-sebut itu adalah cara Tanjia untuk melindungi garis keturunan. Dibuat dengan darah merpati agar terlihat. Setidaknya 3 jam sebelumnya harus minum alkohol berkonsentrasi tinggi. Aku sepanjang pagi bersamamu. Kapan aku sempat minum, bahkan jika minum terakhir menit? Tidak mungkin muncul video ini palsu. Tanda lahir itu juga palsu. Ini tidak mungkin jika itu tato. Mengapa kamu tidak menjelaskan dulu? Menjelaskan? Apakah kamu pernah memberiku kesempatan untuk menjelaskan? Setiap kali aku membicarakannya, kamu langsung mengurungku. Setiap kali aku membicarakan ini. Bahkan video palsu ini. Semua ditemukan oleh Yan Zuo untukku. Fu Heng adalah kebanggaanmu. Sikap sok tahumu telah menghancurkan segalanya. Apa tanda lahir ini ternyata palsu? Aku selalu mengira itu adalah tanda lahir keluarga, seperti yang diketahui semua orang. Setiap orang Tanjia memilikinya, tidak disangka. Ternyata itu hanya tato keluarga. Rumor memang berbahaya. Tampaknya kali ini, aku benar-benar salah menuduh Tan Qianjin. Ternyata Tan Qianjin tidak berselingkuh. Tidak berselingkuh, lalu bagaimana? Noda di tubuhnya tidak hanya ini. Dia juga menyutradarai dan memerankan penculikan Bai Qianqian. Bahkan menyewa pembunuh. Membuat orang itu cacat seumur hidup. Aku hanya membicarakan fakta. Lagi pula jika ini saja palsu, maka hal-hal setelahnya juga. Hao Yue, maafkan aku.
Sekarang permintaan maaf sudah terlambat hari ini. Aku akan membuat Bai Qianqian memberiku permintaan maaf dengan berlutut. Kakak Aheng. Maaf aku tidak bermaksud. Hao Yue. Ini adalah kesalahanku. Tidak ada hubungannya dengan Qianqian. Dia hanya memberimu segelas anggur untuk memberimu selamat. Bagaimana bisa tidak ada hubungannya? Motif terbesarnya adalah dia. Penerima manfaatnya juga dia. Jika bukan karena video palsu yang dia buat dengan Sun Qi. Jika bukan karena dia memberiku segelas anggur ini. Aku putri besar keluarga Tan Jia. Bagaimana bisa skandal ini tersebar luas dan reputasiku hancur? Sudah cukup. Tan Haiyue, jangan keterlaluan. Putri kami bersih dan suci. Bagaimana bisa pergi bergaul dengan pria? Apalagi dulu Sun Xiaoye mengejarmu. Itu sampai heboh di seluruh kota, siapa yang tidak tahu. Sun Xiaoye mencintai kecantikan tapi lebih mencintai gengsi. Tamparan penolakanmu dulu mungkin membuat Sun Xiaoye membencimu. Benar, kakak ini tidak ada hubungannya denganku. Mungkin Sun membenci karena cinta. Berpikir kalau tidak bisa memiliki lebih baik hancurkan. Memang benar juga Sun Jia itu anak manja. Juga seorang playboy yang gengsi. Ya, Sun Xiao ini tidak hanya gengsi tapi juga kejam. Gadis-gadis yang dia kejar, kalau tidak menerimanya, dia akan menyiksa mereka dan kemudian mereka akan kembali memohon padanya. Kalau begitu mungkin memang Sun Qi yang melakukannya. Lihat kan, kakak ini tidak ada hubungannya dengan saya. Jangan buru-buru menyangkal. Sun Qi kan juga temanmu. Bagaimana bisa kamu mengkhianatinya, ya kan Sun Qi? Bai Qianqian, kau ini wanita berani mengkhianati aku. Sial, bagaimana si bodoh ini bisa tertangkap? Bukan Sunda Xiao ini, bagaimana dia bisa tertangkap? Tidakkah kau dengar dia sedang berantem dengan Bai Qianqian? Mungkin memang ada konspirasi tidak mungkin di video. Benarkah dia dan Bai Qianqian? Kamu ngomong apa? Aku sama sekali tidak mengenalmu. Tidak kenal ya. Setelah tidur langsung tidak kenal ya. Aku tidak kakak Aheng. Aku tidak mengenalnya, kakak Aheng. Kamu tidak percaya padaku. Kamu lebih percaya pada kata-kata anak manja daripada percaya pada Qianqian. Ternyata di hati kakak Aheng, Qianqian adalah orang yang merosot sendiri. Baiklah, hari ini aku akan membuktikan dengan mati. Aku tidak akan menodai nama kakak Aheng dan nama ayah. Qianqian, kamu tidak boleh mati. Ayahmu sudah tiada, kalau kamu mati aku harus bagaimana? Sudahlah. Hao Yue, Qianqian dan Li. Bagaimanapun juga mereka adalah janda penyelamatku. Aku tidak bisa meninggalkan mereka apalagi membiarkan mereka dituduh tanpa alasan terlebih lagi. Hanya berdasarkan kata-kata sampah seperti Sun Qi. Sama sekali tidak meyakinkan. Lagi pula mereka adalah janda penyelamatku. Kamu selama 10 tahun ini setiap hari ke rumah Bai Jia, memberi uang dan barang bahkan tidak cukup. Utang nyawa ini harus dibayar dengan nyawa anakmu. Belum cukupkah? Apakah harus dengan nyawaku juga? Hao Yue, kamu hamil. Kapan ini terjadi? Kenapa tidak memberitahuku? Aku akan segera memanggil dokter. Kamu sudah tenang belum? Kamu dengar jelas apa yang aku bilang? Anakmu sudah tiada. Keguguran. Kamu pakai untuk menebus budi. Hao Yue. Kamu ngomong apa? Mana mungkin aku pakai nyawa anakku untuk menukar budi? Kamu bohong ya? Kamu lihat sendiri, ini karma kamu. Tidak mungkin. Hao Yue, kamu bohong ya? Gimana bisa anakku kenapa hilang? Apa kamu tidak jaga dia? Apa kamu sengaja untuk balas dendam padaku? Jadi sengaja menggugurkannya. Balas dendam kamu pantas. Gimana bisa hilang? Bukan kamu dulu pilih Bai Qianqian? Dunia ini besar, budi yang paling besar. Siapa yang bisa saingi dia, Bai Qianqian? Tanggal 21 Maret itu waktu penculikan.
Dulu bukan kamu sendiri yang bilang kamu itu orang yang setia dan berbudi. Tunanganmu dan anak perempuan penyelamatmu. Kamu tanpa ragu pilih baik Qian. Kamu sendiri yang bunuh anakmu. Aku tidak tahu kamu hamil. Itu penculikan bukan kamu yang atur sendiri ya. Aku pakai nyawa anakku atur sendiri. Fu Heng, kamu percaya? Sekarang percaya sudah terlambat. Aku kasih tahu penculikan ini adalah baik Qian dan Sun Qi yang rencanakan. Mereka mau fitnah aku. Kamu ngomong apa? Kamu dengar benar, yang atur sendiri adalah baik Qian. Kamu sendiri yang buang anakmu. Selamatkan penculik. Gimana bisa dulu berita bilang? Penculikan ini, Tan Qianjin yang rencanakan. Salah informasi ya? Bukan penculikan itu, tidak ada yang mati. Orangnya dilepas, penculiknya kabur. Belum ada yang mati anak Tan Qianjin dan Fu Shao. Tapi semuanya mati. Tapi berita tidak melaporkan. Ya ampun, baik Qian ini terlalu jahat. Tanpa pertumpahan darah. Aheng kakak, aku tidak. Kamu tahu dalam penculikan ini aku juga terluka. Aku juga korban penculikan. Benar, dulu yang diculik bersama ada Qian kami. Dia mana mungkin pelaku penculikan. Korbanu. Kalau bukan karena kamu yang menghasutku menculik Tan Haiyue, aku akan mendekam di penjara seumur hidup. Aku kasih tahu. Aku tidak baik-baik saja, kamu juga jangan berpikir bebas dari hukum. Fu Heng, kamu dengarkan aku, dialah dalangnya. Dia bilang padaku asal aku menyelesaikan Tan Haiyue, asal dia menjadi nyonya muda Fujia, manfaatnya tidak akan kurang untukku. Diam, Fu Xiansheng. Jangan percaya kata-kata sampah ini. Qian kami anak yang baik. Kamu binatang, tidak ada bukti. Atas dasar apa kamu memfitnah Qian kami? Siapa bilang aku tidak punya bukti? Besok sore jam 3 aku akan mengajaknya ke hotel. Kamu saat itu langsung bertindak menculik kami ke pinggiran kota. Segini buru-buru aku belum siap. Kamu yakin tidak akan ketahuan, Fu Heng? Tidak bisa ditunda lagi. Fu Heng akhir-akhir ini selalu menginap di kamarnya menurut pengamatanku. Wanita itu sangat mungkin hamil. Sebelum dia sendiri menyadarinya, harus segera diselesaikan. Sudah jelas dengar. Jelaskan, masih tidak mengaku. Baik Qian, katakan padaku hal ini benar. Apakah kamu yang melakukannya? Untuk bisa duduk di posisi nyonya muda Fujia, kamu tega membalas budi dengan kejahatan, membunuh anakku Fu Heng. Aku tidak. Aheng kakak, aku tidak. Fuxianshen kamu, sepet lepaskan Qian kami benar-benar tidak bersalah. Setidaknya kamu dengarkan dulu penjelasannya. Qian. Kalau kamu tidak menjelaskan dengan jelas, maka ikutlah menemani anakku. Aheng kakak. Kamu percaya aku tidak. Rekaman itu palsu. Pasti dia untuk melepas tanggung jawab menimpakan padaku. Bohong kamu, itu jelas aku takut kamu ingkar jadi diam-diam merekam. Kamu ngomong sembarangan, aku selalu di samping mama. Dan Aheng kakak. Aku sama sekali tidak pernah bicara denganmu. Betul, Fuxiansheng, dia selalu ada di sampingku. Wanita kau ini wanita. Sudah cukup, aku tak mau lihat kalian saling serang. Kalau kau masih belum mau mengaku dengan rekaman itu, aku masih punya satu bukti fisik yang tak bisa kau bantah. Kau mau apa? Kalian mau apa? Ayo cepat kemari. Lepaskan aku. Akhirnya sadar. Sudah jangan makam-makam. Patu dan lihat ke kamera. Haiyue Qian, kalian bagaimana? Di mana? Kau lepaskan mereka, kalau tidak aku bersumpah akan menggunakan semua kekuatanku untuk membuatmu menderita. Fu Shao.
Kurasa kau salah paham, yang terancam sekarang adalah kau, bukan aku. Ayo biarkan Fu Xiao lihat. Sudah lihat, jelaskan dua wanita yang paling kau cintai. Ada di tanganku. Kalau mau menyelamatkan mereka, bawakan 50 juta, kalau tidak, anak buahku akan bertindak keras. Yang mati entah siapa. Kinyu segera suruh Departemen Keuangan. Siapkan 50 juta tunai untukku. Hao Yue kian-kian. Jangan takut, aku datang. Fu Xiao datangnya cepat juga ya. Ternyata dua wanita ini cukup penting bagimu. Jangan banyak bicara, uangnya sudah kubawa. Lepaskan mereka. Sekarang bisa lepaskan mereka kan? Tidak masalah. Fu Xiao pilih satu. Apa maksudmu? Maksudku adalah, satu orang 50 juta hanya bisa pilih satu orang. Jadi pilih salah satu. Kau berani mempermainkanku. Bisa dibilang aku mempermainkanmu. Fu Xiao, kau harus memikirkan aku. Kau bawa keduanya pergi, bagaimana aku bisa selamat? Dan bagaimana kalau kau pasang perangkap di luar? Jadi 50 juta hanya bisa pilih satu orang. Yang satu lagi akan kubawa sebagai sandera. Kau. Aku tidak memasang perangkap apapun. Aku tak peduli kau pasang atau tidak, aku seorang penculik. Harus berdebat denganmu ya, cepat pilih salah satu dari mereka. Kalau tidak, keduanya akan mati. Pilih, aku pilih. Baru benar ini, ayo katakan siapa yang kau pilih. Lihat aku ini, otaknya kita ini penculik. Juga harus menghormati hak asasi manusia. Cepat lepaskan kain di mataku. Bagaimanapun juga korban harus diberi kesempatan. Siapa tahu bisa selamat sendiri. Aheng, tolong aku tidak mau mati. Hao Yue. Kak Aheng, tolong kakak perempuan aku. Aku tidak apa-apa. Kian-kian kamu. Kak Aheng tidak apa-apa. Kamu sudah banyak membantu aku. Aku harus puas selamatkan kakak perempuan aku. Aku tidak menyalahkanmu. Cukup baik, Kian-kian. Simpan saja kepura-puraanmu, kalau bukan karena kamu mengajak aku keluar, aku tidak akan diculik sama sekali. Maafkan aku kakak. Aku juga tidak tahu ada penculik. Pergi sana, simpan baik-baik hatimu yang palsu itu. Fu Heng, katakan siapa yang kau pilih. Aku dan Bai Kian-kian, siapa yang kau pilih? Kak Aheng, semua salahku. Selamatkan kakak perempuan aku. Sudah cukup, aku tidak punya waktu untuk mendengar kalian berdua ribut. Terakhir aku kasih kamu 3 detik. Jika tidak memilih, kalian berdua mati, mengerti? Fu Heng. Kian-kian tidak menyalahkanmu. Maafkan aku Hao Yue, aku pilih kian-kian. Bebaskan dia. Kak Aheng. Fu Heng. Maafkan aku Hao Yue. Kian-kian adalah satu-satunya anak dari orang yang menyelamatkanku. Aku harus menyelamatkannya, tenang saja. Setelah pulang aku akan segera mengumpulkan uang. Aku pasti akan menyelamatkanmu, jangan sentuh dia. Fu Heng. Jangan salahkan aku kejam, salahkan saja anakmu. Menghalangi jalan orang lain. Tidak mungkin, tidak mungkin. Hanya beberapa kali saja. Tidak mungkin ada anak, tidak mungkin. Anakku, anak. Yan Zuo. Tolong aku. Sekarang ingatkan. Ini semua yang terjadi. Semua ini adalah senjata yang digunakan Bai Kian-kian untuk memukul saya. Ada sidik jarinya darah saya.
Semua kaki tangan kecuali Sun Qi sudah dihukum sesuai hukum. Saksi dan bukti ada baik Qian. Apalagi yang bisa kamu bantah? Baik Qian, trik membunuh hati ini benar-benar kejam. Tan Qianjin sungguh malang. Menurut saya ini, semua kesalahan Fu Shao yang buta. Jenis bunga pemakan manusia ini, berani membawa Aduh, serigala ke kalian dalam para rumah. pria ini melihat wanita cantik yang sedang susah. Kaki langsung tidak bisa bergerak bilang ingin membalas budi. Membalas budi tidak perlu sampai merawatnya di samping menurut saya. Berikan saja 1-2 juta tapi. Sayang sekali anak dalam kandungan itu. Baik Qian, saya akui saya Fu Heng, apa yang salah saya lakukan padamu. Sejak ayahmu meninggal semua kebutuhan Bai Jia. Semua saya Fu Heng yang bertanggung jawab. Ini caramu membalas budi saya. Ya saya yang melakukannya. Apa masalahnya saya seorang gadis yang kehilangan ayah, tidak punya tempat bergantung berasal dari keluarga miskin. Saya dibutakan oleh uang. Ingin menikah dengan keluarga kaya, apa salahnya? Orang yang tidak mementingkan diri sendiri akan dihancurkan oleh langit dan bumi. Apalagi jelas saya yang pertama mengenalmu. Mengapa dia bisa menjadi tunanganmu dan saya tidak? Jadi kamu memfitnah dan menggunakan segala cara. Bahkan membunuh anak saya Fu Heng. Baik Qian, kamu wanita jahat. Saya lebih baik hidup sendiri sampai tua, daripada menikahimu. Kamulah yang menunggu surat panggilan pengadilan, habiskan sisa hidupmu di penjara. Fu Heng berhenti hari ini jika kamu ingin melaporkan saya ke pengadilan. Maka dia Tan Haiyue juga akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Kamu tidak lupakan kejadian yang membuat saya tidak bisa memiliki anak lagi. Kamu. Aheng kakak jangan lupa. Dia Tan Haiyue hanya kehilangan seorang anak yang belum lahir. Sementara saya tidak bisa memiliki anak lagi. Jika kamu menikahi saya sesuai janji kita, saya akan melupakannya jika tidak. Kita akan sama-sama hancur. Melupakan sama-sama hancur. Baik Qian, kamu pantas. Pantas atau tidak coba saja kamu tahu. Besar kecilnya sama-sama habiskan sisa hidup di penjara. Tidak, jangan tuntut Hao Yue, aku janji sama kamu. Sudah buta dan bodoh. Jangan tunda hitung sama dia, bilang aku yang menyewa pembunuh. Bawa orangnya ke sini. Itu dia wanita ini. Dia dalangnya, semua salah dia. Tolong maafkan aku. Baik Qian. Sekarang tidak ada yang bisa dikatakan. Kamu pikir semua orang bodoh? Apa semua orang akan percaya? Aku yang menyewa pembunuh untuk membunuh diriku sendiri, hingga aku tidak bisa punya anak lagi. Kalau kamu bilang begitu baik Qian. Tidak seperti wanita jahat yang mau membunuh dirinya sendiri. Benar mana ada wanita yang mau menerima ketidaksuburan? Jangan-jangan Tan Qianjin. Untuk balas dendam menyewa pembunuh. Kalau kamu bilang begitu ini. Awalnya mau kasih kamu muka, ternyata kamu cari mati. Jangan salahkan aku. Bawa semua rekornya ke sini. Biarkan semua orang lihat siapa sebenarnya. Jangan-jangan. Sertifikat aborsi dari Rumah Sakit Hengyu. Laporan aborsi dari Rumah Sakit Shuhua. Ini punyaku dari Rumah Sakit Haichuan. Ini dari klinik tertentu, ini punyaku. Laporan diagnosa dari Rumah Sakit Rakyat katanya. Pasien sudah beberapa kali aborsi. Rahimnya sudah rusak. Seumur hidup tidak akan hamil lagi. Ini ada lebih dari 20 lembar. Mana mungkin masih bisa hamil? Qian ini bagaimana? Katakan sama mama ini tidak benar. Ini semua tidak benar. Sudah ya, ini semua punyaku. Tapi apa hubungannya sama kalian? Kalian sendiri yang bodoh. Aku cuma bikin rumor sedikit, kalian langsung percaya. Aku kotor, kalian orang kaya. Tidak kotor juga, kalian tahu tidak? Aku seorang gadis dari lapisan bawah. Untuk bisa masuk ke keluarga kalian, berapa banyak usaha yang aku lakukan? Berapa banyak tipu muslihat, apa salahku? Sudah baik Qian, jangan balik-balik fakta. Aku tidak pernah diskriminasi orang miskin. Aku bahkan mau bantu mereka. Kamu sendiri yang mau enak tanpa usaha langsung sukses. Sekarang aku jadi orang kaya. Demi itu aku jual tubuhku. Melanggar hukum moral hancur. Jangan sok suci bohongi dirimu sendiri. Mengaku salah saja. Aku tidak salah. Kalian orang kaya, kalian yang menghancurkan hidupku. Apa salahnya dunia punya satu orang kaya lagi? Memangnya kenapa kalau kami kaya uang kami? Hasil kerja keras generasi, sebelumnya kamu sendiri yang jalannya salah. Niatmu tidak baik, kamu tidak hanya menipu kami, tapi juga menjebak Tan Qianjin. Dan bersikap seolah itu wajar, kamu tidak pantas bergabung dengan kami. Kilyarga Haisai kamu adalah aib bagi Kilyarga kami. Aku umumkan mulai hari ini. Selama Baik Qian masih di Haisi, keluarga Linjia akan membokotnya selamanya. Aku benar-benar buta. Sebelumnya malah membela wanita jahat ini. Keluarga Linjia setuju. Keluarga Wang Jia setuju, aku setuju.
Aku juga setuju baik Qian, selama keluarga kami masih ada. Kamu tidak akan pernah bisa bangkit. Kakak Aheng, Diam, aku tidak ada hubungan apa-apa denganmu. Tunggu saja panggilan pengadilan. Fu Heng. Ayahku adalah penyelamatmu. Sejak kamu membunuh anakku itu sudah tidak berlaku lagi. Bagaimana bisa begini? Habislah. Semuanya sudah berakhir. Baiklah, semuanya sekarang kebenaran sudah terungkap. Sebagai korban terbesar, aku berhak menangani baik Qian kan. Kalau begitu serahkan pada Tan Qianjin. Maaf. Kita seharusnya tidak mudah percaya rumor, tidak seharusnya salah paham padamu. Maaf. Tan Qianjin, maafkan kami. Maaf. Tidak perlu, hari ini aku bisa membersihkan namaku. Aku sudah puas. Lagi pula pelaku utamanya adalah dia baik Qian. Harapannya ke depan kalian tidak menilai. Sebelum tahu keseluruhan cerita, jangan mudah percaya rumor. Tan Qianjin, rumor itu mematikan ke depannya. Kami tidak akan mudah percaya lagi. Iya. Tan Qianjin. Bolehkah kami pergi sekarang? Sudah terlalu malam. Terima kasih Tan Qianjin, ayo pergi. Hubungi pasukan penegak hukum. Drama ini harus segera berakhir. Surat penangkapan. Terdakwa baik Qian, setelah diselidiki selama hampir 1 tahun. Anda telah melakukan kejahatan berikut. Pertama, membuat rumor untuk memfitnah orang lain. Kedua, secara ilegal, menyebarkan obat. Ketiga, mencuri rahasia perusahaan. Keempat, menyuap orang lain dengan uang besar, menghasut orang lain untuk melakukan penculikan. Setelah diadili dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan hukuman mati. Segera dilaksanakan. Penangguhan hukuman mati tidak. Tidak mungkin, bagaimana mungkin saya dijatuhi hukuman mati yang ditunda? Omong kosong, lepaskan saya. Putusan tidak salah. Kejahatan terbesar Anda adalah pembunuhan dengan sengaja. Korban meninggal, Anda dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan. Tidak mungkin, buka mata Anda lebar-lebar dan lihat. Tan Haiwei jelas berdiri di sana. Putusan tidak salah. Korban Nyonya Tan Haiwei. Setelah dibuktikan oleh rumah sakit kelas 3, tidak lama lagi akan meninggal. Tunggu, tidak lama lagi akan meninggal. Apa maksudnya? Jelaskan. Apa maksudnya? Tentu saja arti harfiah kapan saya akan mati. Anda baik Qian. Harus dieksekusi kapanpun. Saya sudah bilang. Saya akan membuat Anda membayar dengan darah. Tidak mungkin. Skandal ini skandal. Dia jelas hidup dengan baik. Dia tidak terlihat seperti akan mati. Saya akan menuntut Anda. Saya akan melaporkan Anda. Lepaskan. Hao Yue. Hao Yue, saya tahu saya salah, saya buta dan tuli. Saya terlalu percaya diri, saya terlalu mudah percaya. Saya tidak percaya pada hati saya sendiri, saya mencintaimu. Saya tahu saya salah. Anda bisa menghukum saya sesuka hati. Saya hanya meminta Anda memberi saya kesempatan untuk menebus kesalahan saya kepada Anda. Cintai saya. Terlambat, Fu Heng. Cinta yang datang terlambat lebih murah dari rumput. Anda pantas mencintaiku, Anda pantas memberi saya kesempatan lagi. Are you? Hao Yue. Minggir Ayewe, kamu baik-baik saja. Saya akan segera membawamu ke rumah sakit. Yan Zuo, kamu tahu. Mungkin waktuku tidak banyak lagi. Lepaskan aku. Hao Yue. Biarkan aku menyelesaikan pembicaraanku dengannya. Hao Yue, ada apa? Aheng. Tidakkah kamu melihatnya? Aku hampir mati. Bagaimana mungkin tadi kamu baik-baik saja? Bagaimana bisa mati? Kamu pasti berbohong padaku. Lepaskan aku. Dengarkan aku baik-baik. Tahukah kamu mengapa aku memberikan baik Qian hukuman mati yang ditangguhkan? Karena tadi malam dia sengaja membunuhku. Aku meneleponmu. Aku meminta tolong padamu. Kamu yang membunuhku dengan tanganmu sendiri. Aku ingin membuatmu merasa bersalah seumur hidup. Aheng, aku tidak bisa lagi. Tolong aku. Kamu sekarang benar-benar menggunakan segala cara. Are you? Hao Yue.
Yan Zuo, lupakan aku. Are you? Hao Yue, bangunlah. Apa yang terjadi? Tolong dia, Jian Zuo. Bukankah kamu yang disebut sebagai ahli medis terbaik? Tolong dia, cepat tolong dia. Aku tidak ingin menolongnya tapi sudah terlambat. Semuanya sudah terlambat. Pergelangan tangan Ayewe. Dipatong terlalu dalam obikangkang. Sebuah bak mandi pinudara. Vitalitasnya sudah lama hilang. Kalau bukan karena obat yang kuberikan untuk menahannya. Kamu pikir kamu masih bisa melihat Ayewe? Fu Heng, aku ingin kamu ingat selamanya. Kamu yang membunuh Ayewe dengan tanganmu sendiri. Kamu pembunuh. Kamu ingin mati ya? Fu Heng, gadis bodoh. Aku mencintaimu. Aku berjanji hanya mencintaimu seumur hidup, tidak akan meninggalkanmu. Aku tidak percaya kamu bersumpah. Aku bersumpah. Hao Yue, tunggu di bawah, aku akan menebus dosaku. Aku segera menemuimu. Tunggu aku.